Assalamualaikum guys, halo kamu penyuka horor dan kebudayaan Jepang. Ambil posisi nyaman, inilah 5 kisah aneh dan menyeramkan yang diambil dari buku Kuai dan karya Lafca Diohen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya guys, makasih. 1. Hoichi yang tak bertelinga. Alkisah. Hiduplah seorang pemain biwa atau biwa hoshi tunanetra bernama Hoichi di kuil Amidaji. Konon, ia ahli dalam merapal kisah Heike tentang kejatuhan Kaisar Antoku yang dikuburkan di kuil Amidaji. Saking ahlinya, permainan Hoichi dapat membuat para iblis meratap. Satu malam, Hoichi dijemput oleh seorang samurai. Di hadapan para daimyo, Hoichi merapal kisah Heike dan penampilannya sukses. Jadi, tiap malam ia dijemput. Sahabat Hoichi dan rahib di kuil Amidaji curiga dan mengutus orang mengikuti Hoichi. Mereka terkejut saat Hoichi sedang bermain biwa seperti orang kesurupan di kuburan Amidaji. Di sekeliling Hoichi, terlihat api iblis yang menikmati permainan Hoichi. Langsung saja, Hoichi dibawa kabur dan setelah ia sadar, ia pun baru tahu kalau yang selama ini menyuruhnya adalah setan. Namun, karena ia sudah tahu, sang rahib takut kalau Hoichi akan dibunuh oleh para setan. Jadi, ia melukiskan sutra hati di seluruh tubuh Hoichi. Dengan begitu, setan tidak bisa melihat Hoichi. Hanya saja, sang rahib terburu-buru dan melupakan kedua telinga Hoichi. Jadi, malamnya, sang setan benar-benar datang untuk menjemput Hoichi yang duduk diam agar tidak ketahuan. Marah karena tak ada jawaban dari Hoichi, sang setan hanya bisa melihat sepasang telinga Hoichi. Biwanya ada, tapi dari sang pemain biwa hanya 2 telinga yang terlihat. Dia tidak punya mulut untuk menjawab. Sekarang, untuk tuanku, telinga ini akan kuambil sebagai bukti bahwa perintah agung telah dipatuhi. Jadi, sang setan langsung merobek telinga Hoichi dan dibawa pergi. Meskipun takut dan dilanda rasa sakit yang luar biasa, Hoichi tak bergerak semalaman dengan darah mengalir dari sisi kepalanya. Paginya, sang rahib mengetahui hal tersebut dan meminta maaf pada Hoichi. Namun, setelah kejadian tersebut, Hoichi langsung menjelma jadi musisi biwa profesional. Namanya pun disebut dikenal sebagai Hoichi yang tak bertelinga. 2. Oshidori. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemburu bernama Sonjo. Konon, ia tidak mendapat buruan apapun untuk dimakan. Lalu, ia melihat sepasang bebek Oshidori tengah berenang di sungai Akanuma dan membunuh salah satu Oshidori jantan. Sang Oshidori betina lolos dan melarikan diri. Jadi, Sonjo pulang dan menyantap Oshidori jantan tersebut. Namun, malamnya, ia bermimpi didatangi oleh seorang perempuan yang sedih. Ia menyalahkan Sonjo karena telah membunuh suaminya. Perempuan tersebut berseru, "Oh, kamu tidak tahu apa yang telah kamu perbuat. Tetapi, besok, pergilah ke Akanuma. Kamu akan tahu. Kamu akan tahu." Sonjo bangun dan ia amat gelisah karena mimpinya. Jadi, ia berangkat ke sungai Akanuma lagi. Ia melihat Oshidori betina yang kemarin. Bukannya kabur, ia menghampiri Sonjo. Dengan paruhnya, sang Oshidori membunuh dirinya sendiri dan mati di hadapan Sonjo. Akhir cerita, Sonjo berhenti jadi pemburu dan mengabdikan diri jadi rahib. 3. Kisah Hotei. Pada suatu hari, di kota Niigata, hiduplah seorang laki-laki bernama Nagao Chosei. Ia telah dijodohkan dengan seorang perempuan bernama Otei. Namun, di usia ke-15, Otei menderita sakit hingga sekarat. Saat sakratul maut, Otei berkata bahwa ia akan bertemu kembali dengan Nagao di kehidupan nyata. Meskipun begitu, Nagao kembali menikah dengan perempuan pilihan orang tuanya. Ia pun mulai melupakan Otei. Naasnya,
musibah menimpa Nagao hingga ia kehilangan orang tua, istri, dan anaknya. Jadi, Nagao merantau untuk menghilangkan kesedihannya. Di satu kota, ia melihat seorang gadis yang benar-benar mirip dengan Otei yang tengah melayaninya. Karena penasaran, Nagao bertanya kepada sang gadis mengenai dirinya. Tiba-tiba, dengan suara parau, sang gadis berkata, "Namaku Otei dan engkau adalah Nagao Chosei dari Echigo, calon suamiku. 17 tahun lalu, Daku meninggal di Niigata, dan engkau berjanji akan menikah denganku jika Daku kembali ke dunia ini dalam tubuh seorang perempuan." Janji itu terpatri serta tersegel dengan materai dan engkau meletakkannya di samping nisan berukirkan namaku. Oleh karena itu, Daku kembali. Setelah mengutarakan hal-hal ini, sang gadis pun tak sadarkan diri. Akhirnya, Nagao menikahi sang gadis dan hidup bahagia. Namun, saat ditanya mengenai Otei dan peristiwa menyeramkan tersebut, sang gadis tidak dapat ingat apa-apa. 4. Jiki Ninki. Alkisah. Seorang rahib bernama Muso yang tengah mengembara di pegunungan daerah Mino. Tak mendapat tempat bermalam, ia melihat sebuah gubuk yang dihuni oleh seorang rahib tua. Namun, sang rahib tua menolak Muso dan mengatakan kalau ia sudah hampir mencapai desa. Benar saja, Muso sampai di sebuah desa untuk bermalam. Namun, ternyata di desa tersebut ada tradisi jika ada seseorang yang meninggal, maka desa tersebut harus kosong atau akan ada musibah yang menimpa. Sebagai rahib, Muso tidak takut dan bersikeras akan melakukan ritual untuk sang mayat. Saat ia tengah melakukan ritual, muncullah sebuah makhluk tak berbentuk. Makhluk tersebut memakan sesajen berikut dengan mayatnya. Muso menyaksikan semuanya namun tak dapat berbicara apalagi bergerak. Pagi pun datang, dan Muso menceritakan hal ini kepada penduduk desa. Mereka tak terkejut. Muso pun bertanya mengapa mereka tidak mengundang rahib tua di gunung untuk melakukan ritual. Barulah mereka terkejut. Mereka tidak tahu bahwa ada rahib tua yang tinggal di gunung. Jadi, Muso berpamitan untuk kembali mengembara. Sebelumnya, ia kembali ke gubuk sang rahib tua. Kali ini, sang rahib tua mengizinkan Muso masuk. Mengejutkannya, sang rahib tua meminta maaf dan mengaku kalau ialah sosok tak berbentuk itu, yang kemudian disebut hantu pemakan manusia atau Jiki Ninki. Konon, semasa hidupnya, sang rahib tua amat serakah, sehingga saat mati, ia dikutuk jadi Jiki Ninki. Sang rahib memohon agar Muso melakukan ritual segaki agar arwah sang rahib tua tenang dan tidak jadi Jiki Ninki lagi. Sesudah selesai, Muso melihat bahwa ia duduk di rerumputan. Gubuk dan sang rahib tua pun menghilang, hanya tersisa batu nisan dan reruntuhan gubuk tersebut. 5. Mujina. Pada suatu malam, seorang pedagang laki-laki tengah berjalan di Akasaka menuju Edo. Di malam hari, jalan tersebut jadi amat angker karena tak ada pencahayaan dan tak seorang pun berani melewatinya. Sang pedagang kemudian melihat seorang perempuan tengah berjongkok dan menangis. Tergerak hatinya, ia kemudian mencoba menghibur sang perempuan. Sang perempuan lalu berdiri, dan saat ia menghadap, sang pedagang amat terkejut melihat wajah sang perempuan yang tak memiliki mata, hidung, atau mulut. Jadi, ia pun mengambil langkah 1000 di tengah kegelapan malam. Sang pedagang pun melihat sebuah secercah cahaya dari gerobak mie soba. Lega, ia pun menghampiri sang penjual soba yang terkejut dengan sang pedagang. Melihat sang pedagang terengah-engah, sang penjual soba bertanya mengapa ia berlari ketakutan. Sang pedagang pun menceritakan semua hal yang ia lihat tentang perempuan tak berwajah tersebut. Ia tak dapat menceritakan bagaimana rupa perempuan tersebut. Sang penjual soba lalu berkata, sang pedagang pun melihat sebuah secercah cahaya dari gerobak mie soba. Lega,
Ia pun menghampiri sang penjual soba yang terkejut dengan sang pedagang. Melihat sang pedagang terengah-engah, sang penjual soba bertanya mengapa ia berlari ketakutan. Sang pedagang pun menceritakan semua hal yang ia lihat tentang perempuan tak berwajah tersebut. Ia tak dapat menceritakan bagaimana rupa perempuan tersebut. Sang penjual soba lalu berkata, "Oh, apakah muka sang perempuan itu seperti ini?" Sang penjual soba pun mengusap wajahnya, dan wajahnya berubah tak bermata, berhidung, dan bermulut. Gimana guys, ceritanya seru kan? Jika kalian suka sama cerita yang saya bawakan silahkan subscribe, like dan share ya guys. Jika tidak apa-apa guys. Terima kasih, bye-bye.